Thank you guys, selamat malam bersama gue dengan Yarohia dan ini di tanggal 7 Februari, nggak berasa ya udah 7 Februari, hari Rabu, dan hari ini kurang pergerakan market kurang kurang oke, jadi ya kita mesti banyak bersabar. Kalau dilihat dari Asia, untuk gold sendiri ya dari Asia ke London ini benar-benar jadi barcode. Yes, barcode, dan ini baru mau break dia, ini daerah barcode-nya baru mau di break resistennya, jadi kita menunggu seperti apa closing H1 ke depannya. Kalau untuk scalpi yang kayak gini-gini sih ya bisa aja ya, tapi nggak bisa gede-gede, targetnya nggak bisa gede-gede, mungkin 10 pips out ya, kayak gini-gini kan. Nah ini scalping oke nih, misalnya dari bawah dia hajar, cuma kan kalau bisa dia hajar dari bawah kan nggak ada alasan, karena memang ini lagi bearish kan. Ya mungkin setelah dia beri kayak gini, iya, kalau misalnya dia main M1 atau scalping, mungkin dia nunggu dulu yang kayak gini. Nah, begitu dia kan, ini kan udah di break nih. Nah, begitu dia retest ke sini ya mungkin boleh di buy dari sini nih. Kan ada konfirmasi nih di M1 nih. Bisa seperti itu. Tapi ya kalau bisa ada yang buy itu bisa jadi ya 10 pips, oke lah masuk akal. Kalau untuk scalping. Ini dari M5-nya juga kalau dilihat ini. Ini ya kalau udah lihat dari M5-nya sih oke ya. Tadi sama ya. Kalau dibuka di M1 dan sekarang M5 hampir sama aja ya. Iya dia zigzag gitu ya. Kalau dilihat dari M5 scalping memang benar. Tapi yang coba lihat yang dari sini tuh. Kali-kali. Kenapa ya ini? Sih kalau dilihat dari sini. Nih, ya. Jadi hari ini memang benar-benar dibikin apa namanya sabar ya. Diuji kesabarannya. Nah, mungkin tadi kalau misalnya tadi baik sih bisa ini yang di break sini. Coba kita lihat dia ada di mana, apakah tuh, ya lumayan bagus tadi juga. Ini mouse gua nih kurang responsif ini. Kayak masih ganti baterai kayaknya ya. Jadi si Marcella gimana minggu ini? Kemarin sama hari ini ada trade. Kemarin enggak karena enggak yakin sama soalnya ya. Oke. Kemarin juga gua nggak ada trade sama sekali karena kalau dilihat ya ini background gua kan udah berubah nih. Jadi gua baru pindahan. Jadi ini new place, new spirit, serba baru. Selamat tempat tinggal barunya. Thank you, thank you. Mhm. Ya, ini marketnya sih memang benar-benar ya tuh. Oke.
Ada mau ditanya sis Marcella, gue yakin ya ini kalau menurut gue ya kalau dilihat dari higher time frame-nya sih dia mau lanjut ke atas ya. Kemarin dia ke bawah ya kalau dilihat dia ke bawah ini. Nah, dia cuma retest panjang doang ke bawah habis itu dia ke atas. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari H4-nya ini krusial nih kalau di break. Ini kalau misalnya next H4-nya closing dia close di atas ini ya kemungkinan besar udah dia bakal retest apa. Mungkin dia bisa retest ke atas ini. Ini kalau dilihat dari H4 ya. Tapi sepertinya kalau dilihat dari strukturnya bisa aja nih. Memang alangkah baiknya sih kalau kita sabar ya di atas ini. Mungkin nanti ada penggeraknya sih nanti di jam 10. Cuma terlalu terlalu malam sekali. Ini jangan-jangan internet gua nih yang lele nih. Ini baru ganti provider lagi nih di tempat baru nih. Sis. So, penyesuaian. Welcome bro Wira. Welcome. Saat ini kita belum ada trade ya, belum ada posisi. Jadi ini kita nunggu dulu dia di M30 saat ini atau lebih tepatnya sih bagusnya di H1 ya. Ini kalau misalnya H1 dia close kayak gini, dia bikin baru, kita nunggu dia retest di sini. Harusnya kalau candle-candle kayak gini biasanya dia nggak langsung break ke atas dia, biasanya itu dia bakal retest dulu ke bawah. So, dia udah form new demand, jadi kita tunggu 15 menit lagi guys. Ini ada yang mantau downfall nggak? Kemarin downfall atau hari ini ya dia closing kalau nggak salah ya. Dia totalnya itu hampir 160.000 ya. 160.000 USD lossnya itu dari hari kemarin sama hari ini. Itu sih gila, amazing banget. Oke. Iya itu lossnya ini ya. Ini gue kasih lihat tadi gue udah buka dan sengaja gue mau kasih tunjuk ya. Ini kalau dilihat nggak tahu ini bisa ini coba gue gedein dulu. Nih, ini kalau dilihat nih dia closing kemarin di tanggal berapa itu ya? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 hari apa ya? Oh iya hari Senin ya. Hari Senin tuh hari Senin dia ada lo sekitar 80 ya. 80K, 85K terus kemudian di hari berikutnya dia loss lagi sekitar 20 itu ini hampir sama juga hampir hampir 80 itu hampir 80K terus kemudian oh iya di tanggal 6 semua. Kalau di tanggal 6 itu dia kalau dilihat sekitar 115. 115 ditambah 80 berarti ya 200K lah. 200K dia loss selama minggu ini doang loh. Ini soalnya udah hari Rabu. Gila gak? Kita masih ecek-ecek modalnya juga. Mukanya baik-baik aja ya. Iya. Padahal kemarin dia udah profit 180% dari 200K-nya dia kan. Tapi ini kalau dilihat dari itu masih sisa profit 9.000 doang. Dia masih masih profit secara overall ya. Gimana Bro Wira? Ada trade hari ini nggak ya?
paling sih ya, paling dekat ini yang paling menarik itu JJ paling. Ini JJ kita lihat nih seperti apa closing H1-nya. Karena kenapa dia udah retest nih di supply atas ini. Ini dia lebih enaknya itu kalau dilihat di nih H2 nih. Ini dia lebih cantik kelihatan di H2. Ini kalau misalnya nanti ini di H2 closingnya, ini kan sekitar 12 menit lagi nih. Ini kalau dia bisa pin bar, shooting star ya namanya ya, shooting star. Bisa nih nanti cari sell. Nih, kalau dilihat dia paling tidak kan kita manfaati dia retest ya, karena ini kan dia udah break ini resisten ini, jadi dia udah ke atas karena ini terhalang supply atas ini, makanya dia harus ke bawah, harusnya dia ke bawah dulu kayak gini, kayak di sini, atau bisa-bisa dia dip sebelum dia ke atas lagi, karena memang sebenarnya secara overall dia masih high itu ya, masih uptrend ya tuh. Ini kalau misalnya dia daily-nya today, hari ini dia closing strong bullish kayak gini ya, besok berarti lanjut. Kalau nggak dikasih malam hari ini, kemungkinan besar sih malam hari ini retestnya mungkin nggak dikasih ya. Soalnya kalau misalnya malam ini kan dia ke bawah sini lumayan dalam juga. Mungkin besok dia itu baru dikasih. Oh belum ada ya Bro Wiraya sama nih. Amazing. Ah, paling sih ini yang paling menarik. Dan kalau dilihat juga dari, nah lihat Agol ya, kita berharap dia tadi dia mau bikin demand baru, ternyata dia flip down lagi. Nih kalau dilihat dari M15-nya malah dia udah break support M15 ini. Coba kalau kita buy tadi kan. Ini nih udah masih sideways aja nih. Bisa-bisa dia nunggu ini nih news nanti di jam ini. Ini kan ada ini crude oil inventories. Tapi lama banget dia jam 10.30. Tuh, tuh, tuh. Kalau ada ditanya silakan ya guys ya. Tuh yang satunya itu dia kelas kayak gitu. Iya bang, dapat kemarin sel gol aja dapat di 20.37. Kemarin sel di London atau di New York ya? Ini kalau dilihat kemarin itu New Yorknya ini, oh iya New York. Berarti di sini ya, pas dia flip down ke sini ya. Ini harusnya kalau New York dia cuma di sini doang. Oh dari pucunya ngambil ya, berarti coba lihat dia M15. Oh atas ini ya, karena dia kena supply ya. Ini kan ada supply ya di M15-nya nih. Jadi ya lumayan, itu lumayan gede juga itu. Tuh 30 pips. Enggak, ini Bro Bro Wira kan kemarin kan ada ya Bang.
Kan kemarin kan dapat sel ya di 2037. Dapat selnya di mana ya? Di sini ya kemarin berarti ya. Oh iya berarti malam banget ya. Iya malam banget deh. Kalau 37. Atau di sini ya. Oh ya 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 ya. Betul sih. Itu juga oke sih karena ini benar ada supply di sini. Satu dua. Ya ya. Salam cuan. Kemarin sih saya apa namanya? Gua lihat ya di grup banyak yang cuan juga sih. Gua lihat malam-malam, wih, chatnya mantap. Si Bro Samuel, Jonathan, siapa lagi ya? Berarti termasuk juga Bro Wira. Kalau mau cari aman ya, kita ini sebenarnya kita nunggu dua ini ya. Dua garis lurus ini resisten dan support ini. Soalnya kalau dilihat dari strukturnya hari ini ya, inilah hari-hari yang namanya ya. Tidak harus trade dari pagi ya kan begini doang. Oh. Ini si Donho kayaknya ada buy dia nih. Atau di do closing ya. Amazing. Kayaknya kemarin ini banyak yang apa namanya ya margin call sih yang ikut dia ya. Mari, Bang mau tanya untuk garis skill level itu kriterianya berdasarkan apa ya Bang? Jadi gini, dia kan biasanya kan harga kan strukturnya kan ya ini gua gambar ya. Harga itu selalu dia ya namanya nanti begitu apa namanya kalau dia uptrend ke atas ya kita ngomong ya Bro Wira kita ngomong uptrend ya. Biasanya kalau harga itu kalau di uptrend, misalnya ini lagi banyak volume nih di jam-jam volume banyak kan di London dan New York. Oke, let's say misalnya di New York. Atau enggak deh, kita ngomong seharian deh. Kita dari London aja dulu. Oke. Misalnya dari London dia lagi ada volume. Dari London misalnya dia lagi ada volume dan dia uptrend dan dia kayak gini garisnya. Tapi enggak seluruh sini ya, Bro ya, enggak seluruh. Biasanya kan dia kayak gini nih, ya kan? Itu naik turun di candle H1-nya ya. Dan kemudian begitu dia udah menyampai titik high atau di titik tertinggi tertentu, ya namanya harga kan dia nggak mungkin naik terus. Itu pasti ada yang namanya dia mungkin dia slow down dulu karena kenapa? Ya siapa sih yang punya duit dia ngebuy terus. Jadi keenakan yang buy dari bawah gitu. Makanya ada yang namanya pullback atau ada namanya liquidity grab. Oke, sampai di situ ya.
Nah, begitu dia udah nyampe titik tertinggi tertentu, makanya biasanya kan new high atau high higher ya, higher high gitu. Nah, ini misalnya kita bisa dibilang ini high higher ya, higher high. Ini ya, higher high tepatnya, dan kemudian dia nih bikin namanya higher low. Nah, higher low itu namanya itu retest atau pullback ya. Jadi misalnya dia kayak gini, misalnya sekitar dari sini, dari bawah ke atas tadi misalnya dia udah bikin sekitar 100 pip. Nah, bisa-bisa itu kalau pakai Fibonacci ada yang namanya 35% pullback-nya, ada yang 50%, ada 60, ada 80, dan bahkan ada yang 100%. Kalau 100% itu namanya double bottom. Ya, ini double bottom. Oke. Nah, let's say tadi seperti tadi itu kita uptrend dan dia nggak ada. Kalaupun dia ada double bottom itu oke sama aja. Tapi kita ngomong di uptrend misalnya dia cuma sampai di sini retestnya. Oke. Nah, begitu dia candle di sini, nih satu mungkin ini. Oke. Kan karena uptrend kita nunggu dia harus ke atas lagi ya. Gitu. Kita harus nunggu. Nah, sebelum dia ke atas itu kita harus itu. Ini kan lebih ke ini ya, zigzag ya. Nah, ini ya. Jadi ini gua gambar lagi satu lagi gambar kayak gini biar lebih bersih. Kayak gini. Oke. Kita kayak gini. Nah, kalau oleh gue ini biasanya ini gua tandain yang namanya ini. Nih. Jadi ini namanya apa namanya tadi higher low ya. Oke. Mungkin dari bawah tadi lah. Oke, satu lagi ya gua kasih ya. Ini misalnya ke atas dia udah kan, kemudian ke sini. Oke, ya. Iya, nanti gua contohin ya. Sebenarnya contohnya udah ada sebenarnya di atas nih. Nih, satu high, ini higher high, ini higher low, ini higher high lagi. Dan ini higher low. Dan bisa aja dia kayak gini. Oke. Oke. Oke, itu tadi Bro Wira kan minta asli. Oke. Nah, ini kan asli ya. Ini asli gambarnya, Bro ya. Nah, ini garis ini gua tarik ke bawah biar dia lebih clear. Oke? Nah, sekarang kan kita ada di posisi ini ya, di posisi ini. Benar nggak? Benar Bang, benar. Nah, kemudian untuk menentukan apakah dia benar-benar mau ke atas lagi, dia harus nge-break ini dulu, higher-nya ini. Higher yang sudah High yang terakhir. Ya. betul. Nah, mostly biasanya kalau ini dia break, misalnya candle-nya dia nge-break ini dan body candle-nya itu persyaratannya body candle-nya harus close Harus above. melewati ya. Betul. Nah, kalau misalnya dia melewati itu, kita bisa manfaati itu kemungkinan besar dia lanjut ke atas. Karena kenapa? Higher high ini udah di break. Gitu. Berarti ini namanya lagi ada volume di market. Begitu dia break ini. Nah, kalau misalnya dia nggak mau break ke sini, berarti ini namanya higher high ini kan berarti udah berubah menjadi supply kan. Jadi Ya, double top dia Bang ya. ya. Nah, bisa-bisa juga harga kenapa tadi kita bilang di bawah, di sini kita nunggu dia di sini. Kalau ini dia beri ke bawah, berarti ya dia nggak mau lanjut ke atas. Dia mau lanjut ke bawah sesimpel itu. Kalau misalnya dia lanjut ke bawah, nah next demand-nya ya kita harus jaga di sini. Oke, itu. Ngerti Nah, Bang. kalau dia break ini, support di bawah ini, berarti ya kita nyari sell sama juga dia tadi kita ngomong di resistennya, sama juga di supportnya. Kalau body candle-nya close di bawah, ya kita fokus sell. Misalnya kayak gini. Mm-mm. Tuh, bagus ya, bagusnya memang stop loss-nya itu di atas zona konsolidasinya. Dan next targetnya itu di atas zona demand. Jangan ngepas tinggal ini banget, tapi agak atasan dikit. Karena terkadang harga dia nggak nge-retest pas. Benar Bang, benar. Hah?
gitu. Jadi makanya ini namanya dibilang ini support dan resistant key level. Nah, begitulah Hmm, cara-cara kita menentukannya. Mau di H1, M30-nya gitu. Jadi penentukan candle-nya gini, misalnya di saat ini kan di sini nih, ini kan lagi high volume ya, karena ini New York Open. Nah, ini lagi running. Nah, biasanya kan itu volumenya gede di situ. Nah, kalau misalnya dia break salah satu resisten dan support ini, berarti arahnya kemungkinan besar lanjut ke arah yang sudah di break itu. oke, I see Bang, I see. Sesimpel itu. Nah, itu ya. Jadi Thank you Bang. oke oke, sama-sama bro. Jadi sesimpel itu ya, ini ya. Itu. Ya, bisa aja nanti kalau misalnya ini di break ke atas ya, berarti kita fokus buy di situ. Tuh. Sama juga sebaliknya. Nah, kalau dilihat dari H1-nya kan dia udah closing ya, dia udah close. Nah, kita sabar aja dulu. Karena kenapa? Ini namanya zona-zona bahaya nih. Karena kenapa? Ini dia belum break kan. Ini ada supply di sini, ya kan? Dan kemudian kalau di sisi kirinya ada supply di sini. Ya bisa-bisa nanti dia ke atas hanya untuk liquidity grab aja. Ya, karena kenapa? Kalau kita buy sekarang kan range-nya kan lumayan kecil ya. Ya lumayan sih kalau misalnya. Tapi kan kita nggak tahu, bener nggak dia mau retest sampai ke atas sini. Ya, apakah kuat dia push Ah, up ke area itu lagi Bang ya? betul gitu. Nah, di lain sisi kalau dilihat dari H4-nya memang dia lagi uptrend. Cuma kan kalau misalnya kita fokus buy harusnya kan dari bawah tadinya, Hmm. bukan di atas ini gitu loh. Sebelum oil itu berarti Bang ya? Ya, jadi harusnya dari bawah. Berarti kalau misalnya kita masuk sekarang udah sangat telat. I see, I see. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi sama juga kalau dilihat dari daily-nya. Nah, memang mendukung secara uptrend dia. Maksudnya dia lagi ke atas. Ini kemarin kan dia closing. Akhirnya kan dia close ini ya. Bullish ya. Nah, biasanya gini. Biasanya kalau candle daily-nya dia break resistance ini. Ini sih bagus. Dia bakal lanjut ke atas. Paling tidak itu bisa-bisa dia pretest ke ini. Sampai week yang terakhir ya. Weeknya. Nah, dari sini ke weeknya kan Nah, untuk bias di cara lihat bias untuk di D1-nya itu gimana itu Bang ya? d Kan kalau satunya dianalisa kan sering tuh. Ya, sama juga, sama bias dari. sama tadi perlakuannya. Oh, sama berarti Bang ya? Iya, sama. Perlakuannya itu sama sebenarnya. Makanya kita selalu bilang mau D1, mau H4, H1, M30 sama. Sama Cuma memang template yang Bang. berbeda kan range-nya ya. Kalau kita main D1 berarti stop loss-nya kan kita harus lebar. Bisa-bisa 100 Benar-benar Bang. gitu. Makanya kalau kita ke intraday trader kan kita ya mungkin 20-30 pips, stop loss-nya masih kita ini masih masih bisa lah kita kuat gitu loh stop loss-nya. Tuh. Coba aja bayangin nih, misalnya nih nanti nih misalnya ya, misalnya nih kita mau buy pakai D1 nih daily candle nih. Bisa aja semua sama. Mau kalau berarti ya nanti kalau misalnya fix dia beri itu ya buy di breaknya boleh, ya kan. Nah tapi stop lossnya kan di bawah ini, di bawah wick ininya juga, di bawah bottom wicknya juga. Nah di bawah bottom wicknya aja udah 91 pips. Ah, ngeri itu, kecuali kalau kita pasang 0,01 lot sih ya merem lah gitu. Tapi kalau misalnya kita bermaksud untuk trading pakai 0,5 segala macam ke atasnya ya. Berarti kita ini kalau biasanya itu hanya biasnya aja. Kalau D1 itu kita ngelihat overall trennya dia kemana. Kayak gitu. Kayak misalnya ini berarti overall trennya kan dia lagi ke atas. Ya udah coba aja lihat nih. Kalau dilihat dari daily-nya ya, ini kan udah ini kelihatan banget kemarin. Ini kan ada ini di sini ada demand di bawah sini kan. Ya kan begitu dia habis habis retest di bawah sini ya dia flip flip up. Langsung diangkat naik ya.
Iya, kayak gitu. Semua berlaku. Mau di weekly juga sama. Nah, ya Thank cuman you Bang Ero. yo yo sama-sama bro. Cuma memang yang berat itu apa namanya kesabaran. Karena terkadang kalau kita udah di depan layar pengen pencet gitu loh. Masa gue udah nunggu lama masa nggak masuk gitu-gitu sih biasanya. Welcome Bro Naufal dan Bro Faruk. Malam ini kita ada berlima. Semoga nanti yang lain nyusul nih. Ya, kalau dilihat dari M30 barusan ini ya tiba-tiba dia ke bawah lagi habis ke atas. Mhm. Ini yang tadi gue bilang ya, ini memang paling menarik sih kalau dilihat dari CJ ini. Wah, kita lihat di M30. Oke. Ya, menurut gua ini nggak oke untuk di sell. Mungkin dia ke atas dulu, bikin structure baru lagi. Dia mungkin bikin konsolidasi baru di atas ini. Nanti konsolidasi itu di break supportnya baru dia lanjut ke bawah. Nah ini Bro Wira ini juga sama tadi tuh yang kita cerita tuh, yang tadi gue jelasin ya kan. Ya kan dari bawah dia break, retest ke atas, higher high. Ini higher low-nya, higher high lagi, higher high. Ini higher low dan kemungkinan besar bisa aja ke atas. Kalau dia nggak bisa ke atas ya berarti dia mungkin hanya retest kayak gini. Nah ini yang tadi gue bilang barusan. Bisa-bisa hanya dia konsolidasi di sini karena kenapa? Kalau dilihat dari higher time frame sebelah kiri udah ada supply. Supply. Jadi bisa-bisa dia ke sini dulu nih. Nih, ke atas, bawah, ke atas, dan kemudian dia break supportnya. Nah, disitulah nanti kita cari sell. Ya, memang perlu kesabaran gitu untuk menunggu ini. Ya, nice. Mulai nyoba retest. Betul, yang tadi goal yang mulai nyoba retest tadi. Ini bagi yang mau sell benar-benar harus nunggu konfirmasi kuat ini. Karena trennya kan dia memang lagi ke atas. Takutnya nanti begitu dia bikin candle-candle kayak gini, bisa-bisa dia langsung flip ke atas. Karena kenapa? Dia memang lagi trennya ke atas. Dia lagi uptrend. Jadi bagi yang mau jual, walaupun dia memang ada supply di sini, ya mungkin dia merespon kayak gini karena dia ini daerah supply. Jadi dia ke bawah dulu, ya kan? Dia ke bawah dulu, ya nanti baru tiba-tiba takutnya gitu. Candle-candle kayak gini kan biasanya gitu. Karena kalau dilihat dari H1-nya kan dia strong bullish tuh. Nah, seperti yang tadi gue bilang, kalau dia close bullish kayak gini dan bikin demand baru ya kita nunggu dia retest di sini. Di zona demand yang sudah dibikin itu. Harus sabar. Kalau orang mau ditanya silakan ya guys ya.
Kayaknya M15-nya nice ya. Closing bagus kayaknya, tapi ya itu kalau udah kayak gini biasanya kita nunggu dia kalau misalnya balik sell ya kita nunggu dia ke bawah ini. Game of Wedding ya guys ya. Seru nih para buzzer-buzzer capres. Minggu depan kita udah memilih ya guys ya. Gue pilihannya antara 2 atau 3. Ada yang milih nomor 1 nggak di sini? Kalau ada yang milih nomor 1 berarti kita harus eh, apa namanya bertaruh ya. Bercanda ya. Ah, ya kita kondisinya kan memang tahun politik ya. Sebenarnya nggak masalah kita diskusi selagi kita pakai logika. Maksudnya kita nggak memaksa kehendak kita untuk dipilih oleh orang lain. Itu aja sebenarnya. Jadi tidak ada. Justru kalau misalnya kita ini kita harus membahas hal kayak gitu. Tapi yang paling penting itu kita nggak boleh baper gitu. Kita harus misalnya ya logika harus jalan dan harus pakai ya main ya. Soal segala sesuatu itu kan mindset sebenarnya. Jadi lo sebenarnya mau debat kayak apapun, kalau misalnya lo ngambil ambil ambil nggak ambil hati ya itu oke gitu loh. Jadi kan gua nggak ada suruh milih ini kan, gua hanya bilang bahwa gua prefer ke nomor 2 nomor 3. Berarti gua nggak bilang kan nomor 2 atau nomor 3. Gua juga nggak bilang jangan pilih nomor 1, enggak kan. Semua boleh. Jadi ya menurut gua gitu ya itu. Nah, yang saya SGY ya. Ya itulah yang sensitif itu jadi bagi calon yang kena SGY itu. Itu. Biasanya kalau udah umur di atas 30 biasanya gua kan di atas 30 ya. Dan rata ya, itu rata. Pria-pria yang di atas 30 itu biasanya lebih cenderung suka membahas hal gitu kan. Tapi kalau lo masih di bawah 30, gue udah ngalamin, bodoh amat. Paling hanya dengar-dengar doang, paling hanya dengar-dengar doang. Kenapa hanya dengar-dengar doang? Karena seluk-beluk politik politik itu belum tahu banyak, sama ke forex gitu loh. Misalnya ya jam terbangnya belum banyak, kayak gitu.
Tapi kalau lo udah 5 tahun, udah mulai tahu gambaran politik itu sistemnya seperti apa gitu. Jadi lo udah mulai tertarik sesuatu yang lo udah mulai paham itu pasti tertarik. Karena kalau gua bahas forex terus kan ini juga ini tiap hari kita bahas forex nih. Jadi agak sedikit ini sebenarnya forex ini dunia membosankan loh. Karena lo hanya ngelihat lilin aja naik turun naik turun. Aduh. Bro Nova Faris ajarin fraktal dong bang. Lagi belajar itu nih. Fraktal, aduh, itu bukan dunia gue itu. Eh, ini fraktal itu kan lebih ke ini kan, masalah matematika kan. Berarti lu masih fix, lu masih kuliah ini kayaknya. Ini coba cari fraktal. Fractal in mathematics, any of class of complex geometry shapes, they commonly have fractional dimensions. A concept first introduced by the mathematician Felix. Oh, hmm. Wah. Oh, U-shape. Itu sebenarnya sama kayak candle engulfing sih sebenarnya ya kalau dilihat. Ini kalau dilihat dari pengertiannya gitu. Jadi dia U-shape gitu. Jadi maksudnya tiba-tiba misalnya nih dia ke atas ya kan tiba-tiba candlenya ke bawah dan bikin supply baru gitu. Nah, itu namanya U-shape kan. Begitu juga kalau dia ke atas misalnya tiba ada dari dia arahnya dia ke bawah tiba-tiba dia ke atas gitu dalam satu dua candle gitu. Nah, tuh. Nah, ini contohnya kan. Nah, ini biasanya sih terjadi di zona-zona supply and demand. Kayak gini ya, ini juga bisa dibilang fraktal loh. Kalau misalnya gua kalau kalau dilihat dari ininya ya pengertiannya ya. Ini coba gua ini ada huruf U nggak ya? Hmm, hmm, hmm. Ini coba ya, ini kan dia tiba-tiba ke bawah nih. Nah, tuh tiba-tiba ke bawah. Dan then satu candle dia flip up. Nah, terus dia berubah arah dia retest kemudian dia ke atas gitu. Menurut gua ya, tapi gue belum belajar yang namanya apa namanya bahasa fraktal begitu. Nah, gua kan lebih ke ini ya, maksudnya price action. Price action ya, gua biasanya kalau price action itu kan misalnya kalau candle engulfing seperti itu dan kenapa dia tiba-tiba bikin model U begitu? Ya karena memang dia volumenya lagi banyak dan kemudian dia di zona-zona tertentu. Di zona tertentu itu apa? Nah, sebenarnya kalau dilihat ya candle ini kan tadi dia sebelum dia bikin sebelum closing di sininya kan dia udah retest di zona demand di bawah. Ini kan ada demand di bawah sini nih. Nah, mungkin kalau kita lihat di M30 mungkin dia lebih clear.
Nah, coba kita lihat di H1. Di H1 belum kelihatan, tapi ya bisa dibilang ini kan udah ada dia zona ini nih. Ini zona konsolidasi udah di break. Jadi zona konsolidasi setelah setelah di break, kemudian dia retest gitu loh. Dia retest dan kemudian up. Karena memang setelah dia ini kan kalau dilihat ini kan dia udah break ya. Dia udah beri konsolidasi. Daerah konsolidasinya yang mana ya? Ini bisa dibilang konsolidasi gitu. Begitu bro. Simpelnya seperti itu. Jadi simpelnya itu kalau misalnya mau cari tahu itu candle-candle engulfing gitu. Candle engulfing dan dia biasanya terjadi di uptrend atau di downtrend. Dua-duanya sama lah terjadi. Itu biasanya tiba-tiba itu tiba-tiba dia naik, tiba-tiba karena dia udah habis. Biasanya itu dia terjadi karena liquidity grab. Biasanya kalau liquidity grab gitu kan habis tiba-tiba dia ke bawah, liquidity grabnya selesai, tiba-tiba tem ke atas. Gitu. Sama kayak ini tadi candle ini. Ini kan. Ini kalau lihat ini kan. Nah, ini wicknya kan panjang-panjang di bawah nih. Ya, ini namanya candle-candle ini. Liquidity grab. Dan then tuh dia close body candle-nya malah itu smaller dari sebelum-sebelumnya. Aku dapat dari ICT sih, tapi masih baru belajar. Oh, I see. Sebenarnya gini, itu kan nama-nama sebenarnya ada banyak ya, ada dari negara mana, bisa segala macam. Jadi pengertiannya atau itu hanya sebutan aja. Itu hanya sebutan aja, tapi sebenarnya itu ada bahasa lainnya. Sama kayak misalnya pullback. Pullback kan ada banyak tuh pengertiannya. Ada pullback, ada retest, ada retracement, ya kan? Apalagi ya itu masalah ya. Ada tiga itulah, ya kan? Retest, pullback, retracement, apalagi ya itu sebenarnya itu kan sebenarnya pengertiannya sama. Apalagi kalau ICT, ICT kan sebenarnya dia lebih ke ini ya price action kalau lihat. Dia nanti ada yang namanya fair value gap, ada yang namanya internal liquidity gap, external liquidity gap, kemudian apa lagi ya? Ada apa namanya imbalance gitu-gitu, ada atau mitigasi. Hmm. Oke, oke. Karena mungkin itu bahasa yang inilah yang sering biasa dipakai oleh ICT. Jadi bagi member-membernya, gua bukan penggemar ICT juga sih. ICT. Tapi apa namanya? Kenapa? Karena gua nggak suka cara penjelasan yang nggak masuk di gua, nggak masuk di gua. Gua lebih masuk di gua itu yang smart money concept. Lebih ke kalau smart money concept itu identik dengan ya price action. Jadi dia jelasin structure market itu seperti apa. Tapi ya ICT juga sih menurut gua hampir sama loh. Itu kan inner cycle trader kan, ICT. Yup. Dan ini DJ ternyata dia langsung ke bawah lagi guys. Mungkin dia konsolidasinya di M5. Yes. Tapi untuk memastikan dia benar-benar terus ke bawah, ini dia harus break dulu ini. Dia apa namanya dia beri dulu structure ini, structure-nya. Kalau ini dia break berarti ini kalau dilihat berarti dia udah break structure uptrend-nya. Kalau dia masih di sini dia ya dia masih valid dia uptrend. Tapi kalau dia udah break ini support ini berarti dia udah mematahkan gitu loh. Maksudnya structure market itu berubah arah gitu. Begitu bro.
Kita udah sejam dan coba lihat candlenya seperti ini dan here we go, dia close bentar lagi. Sebenarnya ini close-nya kurang oke banget ya. Karena kenapa? Bukan di dia candle ini dia nggak ada closing di apa namanya, dia nggak ada break previous M30 candlenya. Tapi secara M15 memang dia udah ini. Wah, dia udah closing M30 dan dia langsung break. Ini kemungkinan besar juga nyampe dia di sini ya, bisa-bisa dia balik. Nih daerah zona ini. Ini dia breaknya dia nggak dari tes. Dia ya no wick ya, dia atasnya ya. Nggak ada tailnya, nggak ada ekornya, di atas langsung ke bawah. Sama ya, si Donvo juga dia lagi nunggu tuh garis resisten dan garis supportnya. Itu kalau salah satu dia begitu ya berarti dia fokusnya di situ. Ya udah mulai ada form. Tadinya gue berharap sebenarnya tadi dia mau retest ke atas tapi malah dia langsung break. Kalau dia udah break begini ya udah. Paling tadi dia mitigasi atau dia apa close gap dulu tadinya di sini. Ini di sini dan dia kok malah dia langsung ke bawah. It's okay, bukan rezeki, mungkin rezekinya di next. Pasti nanti. Misalnya ini biasanya kan nggak mungkin langsung break. Ini biasanya jarang yang dia langsung break, kecuali kalau ada news. Apalagi nggak ada news begini kan jarang. Biasanya di ini nih. Awal-awal gua belajar itu sebelum gua ketemu Bro Jonathan, gua belajar indikator RSI itu. Tapi kan dia ada zona-zona tertentu ya kalau nggak salah ya. Dia ada apa namanya itu 20-80 gitu kan dia. Ada pengaturannya 20-80, begitu dia udah nyampe zona itu boleh di sell, boleh di buy gitu-gitu. Tapi gue perhatiin itu nggak cocok di gua nggak ada pakai. Jadi gue sekarang gue lebih simpel aja ya kayak gini aja. Supply and demand, resistance and support, udah itu aja. Gua pure itu price action. Kalau RS itu kan bukan termasuk itu price action. Jadi dia nggak lihat candle, tapi dia melihat ini ya, dia udah mencapai titik tertentu. Mungkin misalnya dia udah eh, over apa namanya ya, bayarnya udah over eh, exhausting namanya ya, exhausting, bayarnya udah exhausting. Nah kemudian kita masuk sell gitu. Ya overbuy, oversell gitu. Nah lihat guys, ini kan candlenya tadi dibalap tuh hampir. Terus 16p kemudian dia naik lagi. Ini gua kasih lo ini aja link YouTube ya. Kalau e-booknya gua nggak, kalau e-book itu kayaknya kurang efektif untuk belajar ya. Karena lo nggak lihat itunya pergerakan market. Tapi kalau misalnya lo ini silakan nonton ini. Soalnya dia main juga itu. Smart Money Smartish.
Ini juga bisa di follow. Gue banyak tahu tentang price action itu di sini. Apa namanya itu key level, structure market itu gue nonton semua videonya. Ini kemarin itu di bulan berapa ya? Di tahun lalu ya, di bulan November itu semua videonya gue udah habis nonton. Semua videonya gue udah habis nonton. Tapi yang terbaru-terbaru sekarang setelah November itu gue udah jarang nonton karena ya overall dia udah tinggal dia mengulangi apa yang dia udah jelasin. Kalau ini ada Smaris, ini bagus. Kalau ini kalau ICT juga sebenarnya gue ada follow, gue ada itu subscribing kalau nggak salah. Ah udah, gue udah subscribe it. Subscribe sih, gue udah follow. Videonya panjang-panjang loh dan banyak apa namanya ya, banyak introductionnya sih. Itu yang gue nggak suka. Ini sebenarnya banyak tuh kalau mau lihat-lihat. Kalau yang tadi yang smart risk itu bagus banget ya buat newbie trader itu bagus banget. Udah gitu dia pelafalannya itu ini apa namanya pronounce-nya itu dalam bahasa Inggris itu bagus banget dibanding ICT. Jadi bagi kita yang memang bukan native Inggris ya bagus di telinga kita. Tapi bagi yang memang kesehariannya pakai bahasa Inggris sebenarnya oke-oke aja. Tapi kalau bagi kita yang memang jarang pakai komunikasi harian bahasa Inggris ya ini Smarts bagus banget. Tapi kalau misalnya ICT kan dia kan kalau ini sorry, kalau ini Smarts itu dia spesial ngerekam dan dia ngerangkum gitu. Nah, setahu gua kalau yang ICT itu dia kayak webinar gitu. Jadi ada banyak introduction. Nah, itu memang benar, gue setuju. Kalau bahasanya itu ini. So far kita nggak ada ini ya, nggak ada ini ya. Memang sih ini masih ini ya, masih zona zigzag gitu, kayak Zoro gitu, kayak kayak lambang film Zoro gitu. Z, zig, 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 zig. Kalau bagi yang mau scalper, gua saranin dan gua rekomen follow YouTube ini. Dia mainnya itu M1, candle menit 1 dan M5. Dan dia orangnya profitable. Gua selalu juga nonton dia. Kemarin dia modalnya ya, kemarin dia akun ini dia modalnya 5.000 K, 5.000 K, 5K atau 5.000 USD. Sekarang gue mau lihat ini sekarang dia udah berapa ya? Soalnya udah beberapa hari gue nggak nonton dia. Kita ini dulu ya guys ya. Coba aja lihat gue tuh. Ampun, ampun. Habis ke bawah, ke atas, ke bawah. Udah udah keringatan dingin ini. Dia udah ini ya. Dia lagi loss 500.
Kemarin dia pakai akun FTNO. Gue tahu ya 50.000. Dia selama dari bulan 3 tahun lalu ke Januari. Berarti sekitar 10 bulan dia berturut-turut profit. Kemarin di awal Februari dia itu loss dan akunnya itu akhirnya forbidden karena dia kena max loss-nya. Nih dia buy nih. Nice goal ya, ini kayak gini-gini lah. Coba tadi kalau misalnya ada yang sell kan, terus stop loss-nya tuh, coba aja tuh. Ngeri kali. Coba kita lihat M15. Tuh, pasti kalau misalnya tadi yang naruh stop loss di sini, ya kan udah kena. Ya gol lah gitu lah. Meluncur tiba-tiba udah kayak halilintar gitu kan. Apakah dia ke atas hanya untuk liquidity grade? Ya kita nggak tahu. Ini nanti kalau dia di jam 10 dia nanti close lagi di bawah sini. Udahlah, sampai ketemu besok hari ya guys ya. Ini benar hari hari ini berarti benar-benar bukan untuk trading. Tiba-tiba dia guys. Ya, 2 hari ini hanya untuk scalper benar. Kayak kemarin kan. Cuma kemarin itu begitu dia ke bawah, dia panjang. Kalau misalnya di H1 itu kan dia H1-nya itu sampai 3 jam itu dia ke bawah. Kemudian dibalas lagi 3 jam kemudian naik gitu. Itu masih mending, jadi masih bisa cuan. Tapi kalau kayak gini, ini cuan tipis-tipis itu. Coba lihat ya. Tuh, lihat tuh. Yang kemarin kan bagus tuh, cantik dia. Ini dari London ya, dari London ya. Ini 3 candle kan atau 4 candle kan dia ke bawah tuh. Nah, ini apalagi setelahnya dia udah mulai masuk di jam 5 sore, udah mulai tuh. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Enak banget ini. Tapi kalau hari ini ya ampun. Wow. Sih, berarti ini yang M30 ini ya tipu-tipu dia. Tuh. Kita nunggu dia di semoga body candle-nya itu secara body candle kan tadi di sini. Kalau dia body candle-nya close di atas 23,9 sih mantap. Jadi zona kita udah diberi guys. Tinggal kita nunggu closing. Karena bisa-bisa juga sebelum closing dia udah ke bawah.
Kalau dia body candlenya close di atas ini nih, coba aja lihat clear banget kan. Dia ke atas itu nanti clear. Ya, 100 pips. Ini kalau dilihat dari M1-nya tadi ya, dia itu. Satu candlenya tadi 40 pips. 1 menit doang. Nah, 38. Magical. Harusnya JJ ngikut ke bawah nih ya. Iya, jalan kan guys. Cuma memang tadi JJ itu kita nunggu konfirmasi. Jadi ya wes. Tadi kita juga nunggu di bawah sini. Gue yakin bener nih yang JJ lanjut ke bawah ini. Coba kita hampa dan ada yang masuk diam-diam. It's okay guys kalau tadi kalian ada masuk dihajar ya.
Oke Bro Ira. Bye bye Bro. Iya, dia udah mulai kurang volume nih. Tadi ya seperti apa closingnya? Apakah dia balik ke bawah lagi? Lima menit lagi guys. Iya, nanti dia di jam 10.30.
Let's seperti apa? Harus ya sih. Dua menit lagi. Hmm. Dan yes, kita nunggu dia retest guys di bawah dan gua bakal buy. Semoga dia ke bawah dulu, baru nanti dia ke atas. Jadi zona yang atau area yang kita udah tandain, dia udah close di atas resisten itu dan nunggu dia retest. Jadi kalau dilihat dari dia M30, ya bisa nanti dicoba di sini.
Bisa juga nunggu retest atau nanti bisa juga nunggu dia di break. Hmm. Hmm. Ada dua opsi guys ya. Ini opsi pertama, kedua deh. Ini opsi pertama. Kemudian ini opsi kedua. Nih kalau dilihat dari M1-nya boleh dicoba buy nih. Aku nanti mau coba buy ya guys ya kalau Hansa M1-nya dia close kayak gitu. Yes, dan dua buy.
Udah baik guys ya, udah kecil baik. Let's see. Bagi yang ikut jaga garis ya guys ya. Ini karena ini gua patokannya M1, dia pullbacknya, jadi mm, gua buy di sini dan stop lossnya di sini agak panjang memang. Bagi yang ini guys ya, jangan jaga risk ya. Gua masih juga belum gede, gua mau cicil. Kalau dia retest lagi di bawah sekitar sini, gua mau buy lagi di sini.
Oke, oke, sis Marcella. Oke, thank you. Di udah malam sih memang. Bye bye, guys. Ada yang masih mantau sih, bro. Siapa lagi nih ya? Tinggal bro Naure Faris dan Faruk. Gimana bro? Ada yang ikut posisi juga atau mantau aja? Oke, sepi aja nih. Iya, udah malam soalnya. Udah malam. This supply. Oke. It's okay juga itu. Ya, nunggu di bawah aja. Tadi gua masuk itu gara-gara gua antisipasi kalau dia ada volume. Makanya ini stop loss gua agak panjang. Makanya nanti kalau dia ke bawah lagi, gua buy lagi. Aku mau masuk di supply demand. Oh, I see. Ya, 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 ya. Mau sell berarti ya. Oke, Bro Faruk. Let's see. Ini retestnya juga nggak dikasih ya, Bro Faris. Oke, dia udah mendekati zona supply ya. Oke, yang tadi gue udah kena stop loss ya guys ya. Gua nunggu lagi dia di bawah deh, seperti apa. Good luck bro.
Oke, gue udah masuk lagi. Berarti kita sama nih Bro Faris. Ayo, ayo gol balik-balik ke atas ya gol balik-balik. Handle-nya bagus ya. Yap, gua ada buy dari bawah di tadi 23.6. Ya, boleh. Atau kalau boleh boleh di BE dulu. Kalau enggak ya close 25% dulu supaya amanin dulu. Atau 50% juga udah 20 pips kan tadi. Udah. Hmm. Gua baru 15 pips. Jadi gua masuk di 23.6. Jangan lupa take profit ya Bro Faris ya. Newsnya adalah 7 menit lagi.
Ini kalau yang satunya close bearish, gua close all dulu. Ya, gua close all di 20 pips dulu. Nunggu news dulu. Udah close all ya. Kita nunggu news ya guys ya. Nanti newsnya seperti apa. Kita lihat. Mantap bro Faris. Salam cuan. Masih hold atau udah close all? Udah cukup. Lumayan 30 sampai 40 pips kan. Kalau tadi kecepu berarti sekitar 30 pips. Sudah cukup ya. Salam cuan, salam cuan. Akhirnya kan kesabaran terbayar ya. Cukup, cukup. Tidur, tidur, cabut. Ya, oke guys. Gue bentar lagi kita kita lihat dulu ya newsnya seperti apa ya. Hmm.
newsnya nih dia mau bawa harga mau dibawa ke bawah dulu ya. Kalau dilihat dari pergerakannya sih mau dibawa ke bawah dulu sebelum dia naik. Ya, merah untuk USD. Lanjut ke atas. Ini mendukung nih. Newsnya mendukung dia ke atas nih. Let's see. Oke guys, nggak ada pergerakan dan untuk malam ini sekian. Sampai ketemu esok hari ya guys ya. Thank you Bro Faris dan Bro Faruk. See you tomorrow ya. Bye bye. Good night, good night.